Kali ini kita kedatangan lagi sebuah PC AIO atau all-in-one dari Acer dengan ukuran yang lebih compact. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan review sebuah PC all-in-one dari Acer yaitu Acer Aspire C22 960. Jadi sebelumnya Pichel sudah pernah membahas PC AIO dari Acer yaitu C24960 dan buat kalian yang belum nonton videonya kalian bisa klik di link yang di atas ini ya. Jadi untuk merefresh lagi tentang AIO atau all-in-one ini tuh merupakan sebuah tipe PC dengan kombinasi yang lebih compact sehingga menghemat tempat terutama buat kita yang punya tempat terbatas atau buat kita yang suka desain yang lebih minimalis. Dan juga ini menawarkan daya yang lebih hemat juga. Dan untuk model yang kita akan review kali ini tuh memiliki spesifikasi sebagai berikut, yaitu prosesor dari Intel dengan generasi ke-10, yaitu Core i5-10210U, kemudian RAM 4GB DDR4, storage harddisk 1TB 5400 rpm, Intel UHD 620 grafik, dan kemudian layar 21,5 inci dengan resolusi Full HD. Secara desain Acer C22 ini tuh overall mirip banget dengan tampilan monitor pada umumnya. Untuk warnanya ini didominasi oleh warna hitam di sekujur bodinya hingga di bagian belakang, namun ada juga finish berwarna silver di bagian bezel bagian bawah sini dan juga di bagian kaki dari AIO ini sendiri. Untuk logo Acer itu berada di dua titik, yaitu di bagian belakang layar sini, dan juga di bagian bezel bawah. Di bagian belakang ini memiliki finish berwarna putih dan di bagian depan memiliki finish berwarna silver dengan style emboss. Di bagian bawah dari layar ini tuh ada sebuah kotak kecil berwarna hitam yang ini, di mana ini memiliki LED indikator untuk power dan juga ini sebagai penanda dari tombol power yang ada di bagian bawah dari kotak hitam ini. Kemudian pindah ke bagian belakang, oleh karena ini merupakan AIO sehingga semua komponen komputer yang pada umumnya berada di sebuah kotak CPU terpisah sekarang berada semua di satu tempat di bagian belakang dari layarnya. Kita langsung bisa lihat ada lekukan di bagian belakang beserta dengan port-port yang tersedia. Selanjutnya di bagian bawah ini ada kaki-kaki yang memiliki desain berbentuk huruf V. Secara tampilan mirip dengan bezel bagian bawahnya sehingga bisa blend in dengan konsep secara keseluruhannya dari all-in-one PC ini. Bezelnya ini mensupport tilt atau kemiringan layar dari -5 derajat hingga 25 derajat. Dan kita nggak bisa atur ketinggian atau swivel ya, kiri dan kanan, ataupun rotation layarnya atau pivot ya. Kalau misalnya kita mau geser vertikal atau horizontal, ini nggak bisa. Cuma maju ke depan dan juga mundur ke belakang gini doang. Berikutnya untuk dimensi dari AIO, terutama untuk daerah layarnya, ini adalah 49 dikali 30 cm dengan ketebalan 3,8 cm. Tapi kalau misalnya kita hitung secara total dimensinya, termasuk dengan dimensi stand-nya ini, itu tuh maka ukurannya bisa jadi 49 dikali 36,8 cm dan ketebalannya tuh menjadi 19,4 cm. Dan juga total beratnya sendiri adalah 3,2 kg. Untuk model yang C22 ini tuh jauh lebih slim dan lebih compact, terutama untuk kita yang punya ruang terbatas. Oke, sekarang kita akan fokus kepada I/O portnya, di mana untuk Acer Aspire C22 960 ini tuh memiliki I/O di dua sisi, yaitu yang keduanya tuh terletak di bagian belakang layar, yang satu ada di bagian tengah menghadap ke atas, dan juga ada di satu yang paling belakang benar-benar menghadap ke belakang. Dan untuk di sisi tengah yang menghadap ke atas ada dua port USB 3.1 Gen 1 dan juga ada SD card reader. Kemudian untuk sisi paling belakang ada lagi dua port USB 3.1 Gen 1, HDMI out, Gigabit Ethernet port, dan juga audio combo jack beserta dengan port chargernya. Secara port ini termasuk basic ya, walaupun ada 4 port di USB ini termasuk cukup banyak, apalagi kalau misalnya kita bandingkan dengan laptop-laptop sekarang yang kadang-kadang cuma 1 atau 2, namun kurangnya tidak ada port-port yang zaman now banget, seperti kayak USB Type-C, ataupun Thunderbolt, atau juga port HDMI input, agar kita bisa pergunain layarnya aja tanpa perlu menghidupkan komputernya semua. Oke, sekarang kita akan fokus kepada layar, di mana untuk layarnya sendiri Acer Aspire C22 ini tuh seperti namanya memiliki layar dengan ukuran 22 inci atau lebih exactnya lagi adalah 21,5 inci. Panel dari layarnya ini sudah IPS dan memiliki matte finish dan resolusi layarnya itu adalah Full HD atau 1920 x 1080 dengan refresh rate 60 Hz. Cara ukuran layar ini tuh memiliki screen to body ratio mencapai hingga 90%, sehingga memiliki tampilan yang lebih lega dan juga area pandang kita tuh pun jadi lebih maksimal dan tidak terhalang oleh bezel-bezel yang tebal. Dan pemilihan panel IPS ini juga menjadi opsi yang tepat karena kita jadinya memiliki tampilan gambar dan juga teks yang lebih jernih. Kemudian kita nggak akan ada distorsi layar, terutama kayak Pichel gini misalnya lihat dari samping.
itu nggak ada distorsi sama sekali di gambar layarnya. Untuk color coverage-nya sendiri tuh berada di 86% untuk sRGB, sehingga akan bagus banget buat kita yang membutuhkan color akurasi tinggi, baik di video editing maupun foto editing. Tingkat kecerahannya juga cukup baik, namun yang Pical sayangkan adalah kita tidak punya kontrol penuh terhadap layarnya, jadi kita hanya bisa mengatur brightness-nya aja, tanpa bisa mengatur hal-hal yang umumnya terdapat di monitor, seperti kontras, sharpness, kemudian color temperature, itu kita nggak bisa ubah sama sekali. Secara ukuran bezelnya ini tuh tergolong cukup tipis dengan total screen to body ratio yang tadi Pical udah sebutin, yang mencapai 90%, dan bezel kiri dan kanannya ini nih memiliki secara fisik 0,3 cm, namun di layarnya ada juga bezel 0,4 cm, jadi totalnya 0,7. Dan di bagian bawahnya ini bezelnya 1,6 cm, dan di bagian atasnya adalah bezel secara fisik itu 1 cm, dan bezel yang ada di layarnya ini 0,4 cm, jadi totalnya 1,4 cm. Oke, sekarang kita beralih kepada input device. Dalam paket penjualannya, kalian akan mendapatkan keyboard dan juga mouse, plus juga dengan mousepad-nya. Ini keyboardnya ini biasa aja ya, tanpa ada logo Acer di bagian atas, jadi ini seperti kayak keyboard generik aja. Logonya tuh sebenarnya ada terletak di bagian bawah keyboard, yang which is sebenarnya nggak ada fungsinya juga pada akhirnya. Dan untuk interface-nya ini sendiri masih mempergunakan kabel USB. Di keyboardnya juga tidak ada racer, sehingga angle dari keyboardnya tuh nggak bisa kita atur ketinggiannya. Dan juga kemudian keyboardnya ini secara fitur sih ada beberapa fitur yang kita butuhkan, seperti mengatur tingkat kecerahan layar. Sehingga kalau misalnya kita ganti keyboard dengan yang lain, ataupun keyboard kesayangan kita, kalau misalnya kita mau atur tingkat kecerahannya, kita harus ganti secara manual di display setting. Mouse-nya juga standar, nggak ada fitur khusus, hanya ada logo Acer di bagian atas, dengan ada aksen-aksen silver di sekeliling dari mouse-nya. Kalau Pical sih secara pribadi berharap ini untuk model-model berikutnya kalau bisa mempergunakan keyboard dan juga mouse yang wireless lah, agar menambah kesan elegan, dan juga fungsionalitasnya tuh bisa lebih baik karena nggak perlu ribet-ribet dengan adanya kabel-kabel seperti ini. Tapi ya overall, Pical cukup bersyukur karena lebih baik ada begini daripada nggak ada sama sekali. Oke, kali ini kita akan fokus kepada internalnya. Prosesor dari Acer Aspire C22960 ini berasal dari Intel yang sudah generasi ke-10, yaitu Intel Core i5-10210U. Prosesor ini memiliki 4 inti fisik dan juga masing-masing memiliki inti virtual, sehingga total core-nya tuh ada 8. Untuk frekuensinya sendiri tuh base-nya di 2,1 GHz dan bisa diturbo hingga 4,2 GHz. Kemudian untuk TDP-nya ini sendiri adalah 15 watt, oleh karena ini mempergunakan prosesor yang memiliki kode U atau Ultra Low Voltage. Untuk ngetes performanya kita tes menggunakan Cinebench R20 dan Acer C22 ini mendapatkan skor sebesar 1177 poin. Dan ini merupakan beberapa komparasi dengan laptop ataupun PC yang Pical pernah review. Pical juga jalanin rendering test BMW di Blender, dan Acer C22 ini berhasil menyelesaikan full 1 frame dalam waktu 11 menit 54 detik. Pical juga cantumkan beberapa perbandingan dengan laptop ataupun PC yang Pical pernah review. Untuk tes overall performance, terutama untuk keperluan computing secara umum, Pical jalankan benchmark PC Mark 10, dan untuk PC AIO ini mendapatkan skor 5542 untuk Essential, 4852 untuk Productivity, dan 2557 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata skornya ini ada di 2936. Dan berikut perbandingan dengan laptop ataupun PC yang Pical pernah review. Untuk urusan gaming, Acer Aspire C22 ini memiliki integrated GPU yaitu Intel UHD Graphic 620, dan GPU ini memiliki memory sharing dengan main RAM ataupun RAM secara umum, dan saat ini ada 1 GB VRAM yang diallocate kepada GPU. Kita nggak bisa ubah allocation-nya sehingga ini berubah berdasarkan kebutuhannya. Pical coba menjalankan benchmark yaitu 3D Mark times Pi, dan benchmark di PC ini tuh gagal untuk dijalankan. Kalau dilihat secara overall spec-nya, ini bottleneck-nya kemungkinan besar berada di RAM-nya yang masih 4 GB, sehingga RAM untuk GPU-nya ini tidak bisa dialokasi secara maksimal, membuat benchmark-nya ini gagal untuk dijalankan. Nah, kalau benchmark untuk 3D-nya sudah nolak untuk jalan, Pical penasaran untuk jalanin game ya. Jadi pertama kali kita akan jalanin tes main game wajib yaitu GTA 5, dan dengan resolusi yang diatur ke 1280x720 dan setting paling rendah, ini tuh berada di rata-rata 8 FPS dengan maksimum 19 FPS dan minimum 1 FPS. Kemudian untuk game FIFA 19 dengan resolusi 1280x720 dan setting paling rendah, game ini menolak untuk dijalankan dan ini hanya stuck di logo FIFA paling pertama kali aja. Kemudian untuk game PUBG Lite dengan resolusi 1280x720 dan setting paling rendah, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate di 54 FPS dengan maksimum 69 FPS.
dan juga minimum 21 fps. Untuk game Need for Speed Heat dengan resolusi 1280x720 dan setting paling rendah, di awal-awal masuk nih udah ada warning ya untuk memorinya ini nggak cukup dan juga drivernya nggak support, dan Pichel paksain jalan dan ini rata-rata di 4 fps dan maksimum di 8 hingga 9 fps dan minimumnya 0 fps. Untuk game Rise of the Tomb Raider dengan resolusi 1280x720 dan setting paling rendah, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate di 12 fps dengan maksimum 64 fps dan minimum 1 fps. Terakhir untuk game The Witcher 3 Wild Hunt dengan resolusi 1280x720 dan setting paling rendah, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate di 11 fps dengan maksimum 19 fps dan minimum 4 fps. Untuk gaming sih menurut Pichel jangan berharap banyak ya, walaupun sebenarnya ini GPU integrated-nya nggak jelek-jelek banget, namun ini disebabkan oleh karena RAM utamanya yang rendah banget. Dalam beberapa kondisi bisa terlihat bahwa GPU dan CPU utilization-nya bahkan belum sampai 100%, tapi udah lag parah. Jadi raw power ataupun power utamanya ini sebenarnya dari AI-nya ini potensinya bagus banget. Dengan adanya CPU dari Intel Gen 10, hanya ketutupan dengan memori defaultnya yang rendah banget menurut asumsi Pichel. Pada saat menjalankan benchmark dan juga gaming, ini temperaturnya ini CPU-nya maksimum berada di 99 derajat Celcius. Dengan ambient temperatur di ruangan saat Pichel review ini di 26 derajat Celcius, namun pada waktu menggunakan normal ini berada di 59 derajat Celcius. Untuk audio, Acer Aspire C22 ini memiliki dua buah speaker integrated di bagian bawah layar, yaitu di bagian bawah sini dan juga di bagian bawah sini. Dan untuk kualitas suara yang dihasilkan Acer Aspire C22 ini tergolong normal. Volumenya secara rata-rata berada di 80 hingga 85 desibel, dengan maksimum bisa sampai 90-an desibel. Ini dites semua menggunakan volume maksimum dari PC I/O ini. Untuk webcam juga sudah ada integrated di bagian atas dari layarnya ini, dan jika webcamnya ini aktif, maka akan ada notification berwarna hijau di bagian samping kameranya, dan kualitasnya ya normal-normal untuk kebutuhan biasa lah. Untuk jaringan sendiri, Acer Aspire C22 sudah memiliki Wi-Fi dan juga Bluetooth yang integrated, jadi seamless banget kalau misalnya kita mau pakai internetan ataupun connect kepada device Bluetooth, seperti speaker ataupun device-device lainnya. Tapi jika butuh internet yang stabil, ya kalian bisa punya opsi untuk colok kepada kabelan yang ada di bagian belakang sini. Untuk urusan power, PC AIO ini tuh tidak memiliki baterai yang integrated, sehingga kita harus colokkan secara terus-menerus kepada listrik mempergunakan adaptor bawaannya. Adaptor bawaan ini memiliki spesifikasi 19 volt dengan 3,42 ampere dengan total daya maksimum 65 watt. Nah, untuk PC Acer Aspire C22 ini tuh bisa dibilang compact, namun ini memiliki opsi untuk upgrade. Caranya adalah kita buka panel belakangnya mempergunakan obeng plus yang biasa, dan juga kalau misalnya kalian punya alat pembuka dari plastik gitu, kayak misalnya dari Fixted, kalian pakai itu agar bodinya nggak lecet pada saat kalian buka. Caranya cukup mudah, mempergunakan prying tool mulai dari sisi kiri dan kanannya untuk membuka panel plastiknya, dan dari situ kita hanya butuh obeng biasa untuk membuka baut-baut yang ada, dimulai dari area harddisk terlebih dahulu. Nah, sebelum kita melepas panel besi yang ada di bagian depannya, kita harus cabut dulu standingnya, karena ada satu baut di bagian dalam dari standingnya yang harus kita lepas juga. Dan setelah standing dan juga panel besinya tercabut, maka kalian langsung bisa melihat ada motherboardnya, beserta juga dengan semua akses-akses kepada RAM dan juga kepada internal storage-nya. Untuk bagian storage-nya, ini sudah ada harddisk sebesar 1 TB. Jadi kalau misalnya kita mau upgrade, bisa menjadi 2 TB atau 2,5 TB ataupun beberapa terabyte tergantung dengan keinginan kalian. Atau misalnya kalian mau migrasi kepada SSD 2,5 inci pun juga bisa. Kalau misalnya kalian upgrade kepada harddisk yang lebih besar, ini bisa jadi opsi buat menyimpan game library, misalnya dari Steam, ataupun video, ataupun data dan dokumen kalian dengan lebih lega. Namun kalau kalian mau storage yang lebih cepat, opsi dari Pichel adalah kalian pakai NVMe ukuran 2280 yang paling panjang, dan kemudian harddisknya kalian maksimalin. Jadi untuk aplikasi, kalian akses dari NVMe-nya, dan kemudian untuk data-data dan juga game library kalian akses semua dari harddisknya. Dan berikutnya, kalian akan menemukan 2 slot RAM DDR4 dan salah satunya ini sudah terisi dengan RAM 4 GB. Dan kalau kalian mau maksimalin RAM-nya, kalian bisa naik ke 16 GB 2 keping, sehingga total RAM-nya menjadi 32 GB. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, Acer Aspire C22 960 ini tuh merupakan PC all-in-one yang punya desain yang menarik. Tampilannya sekilas sudah nampak premium dengan warna hitam dan juga silver,
Ditambah lagi dengan ukuran yang compact, membuat kombinasi yang sempurna buat kita yang mau cari komputer di rumah kita, buat penggunaan pribadi, atau mungkin buat anak-anak, ataupun adik kita. Dibanderol dengan harga Rp8.649.000, ini menjadi opsi yang menarik buat kita yang sedang cari PC yang compact. Untuk concern Pichel sih paling berkaitan dengan spesifikasi defaultnya yang masih mempergunakan RAM 4GB, dan juga hard disk dalam paket penjualannya. Seharusnya ya di zaman sekarang ini, terutama di tahun 2020, minimal ya 8GB lah. Dan juga Windows yang ada di SSD. Ini biar ada ruang untuk performanya kelihatan yang sebenarnya. Kalau saran Pichel, kalau misalnya kalian berminat untuk meminang akan PCIO ini, kalian langsung RAM-nya kalian upgrade ke 16GB secara minimal agar bisa keep up dengan prosesor Intel Gen 10-nya itu, dan juga agar dual channel-nya bisa sekalian aktif. Kemudian berkaitan dengan layarnya, paling nggak ada VESA mount ya. Kalau kalian mau mount kepada mounting monitor yang kalian mungkin udah punya, itu nggak bisa. Dan juga nggak adanya HDMI input, sehingga kita nggak bisa mempergunakan layarnya secara dedicated. Tapi kalau overall, Pichel sudah cukup puas, terutama kalau misalnya di-upgrade ini pasti bisa puas banget, mantap banget. Dan itu juga Pichel sarankan kepada kalian ya. Wajib kalau kalian beli ini langsung upgrade. Kalau nggak, pasti kalian bisa nyesek banget, nyesel banget. Jadi kalau kalian berencana untuk beli ini, kalian langsung aja siapkan untuk upgrade-nya, karena biar kalian bisa pakainya secara maksimal performanya ini. Jadi kayak ketutupan gitu loh performa sebenarnya. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan PC AIO atau All-in-One dari Acer, yaitu Acer Aspire C22960. Buat kalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di kolom description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian yang sudah menonton dan sukakan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike videonya. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe pada channel Pichel agar bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.